Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita dari Prodi Ekonomi Pembangunan Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Islam dalam pandangan falsafah ekonomi Islam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah falsafah ekonomi Islam Ibnu Qayyim. Dalam penulisannya telah menyentuh beberapa perkara berkenaan dengan falsafah ekonomi Islam, yaitu konsep manusia Islam atau homo islamicus dan manusia bukan ekonomi, non-homo economicus. Lalu ada manusia Islam. Ibnu Qayyim menggariskan asas kepercayaan Islam bahwa setiap manusia bertanggung jawab membimbing diri sendiri untuk menjadi hamba Allah yang baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber pedoman dan petunjuk. Dalam pengajian ekonomi, manusia ekonomi atau homo economicus digambarkan sebagai manusia sifat, gelagat, dan tindakannya mementingkan diri sendiri, tamak, luba, dan menjadikan keuntungan sebagai asas penting dalam semua jenis aktiviti ekonomi. Lalu ada keadilan. Keadilan adalah semua aspek dalam kehidupan. Menurut Ibnu Qayyim, keadilan adalah objektif syariah. Lalu ada nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi. Ibnu Qayyim menjelaskan nilai-nilai etika yang baik yang seharusnya diamalkan oleh orang-orang Islam dalam kegiatan ekonomi mereka. Antara nilai-nilai etika yang baik tersebut ialah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada agama, sifat baik, jujur, dan benar. Lalu ada aktiviti-aktiviti ekonomi berhubungan dengan aktiviti ekonomi. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ekonomi adalah teras kepada kehidupan manusia. Tanpa ekonomi, kehidupan manusia akan susah dan keperluan jasmani seharian manusia seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya tidak boleh dipenuhi. Lalu ada kerjasama ekonomi dan pembagian buruh. Ibnu Qayyim menekankan konsep kerjasama dalam ekonomi dan tanggung jawab sosial. Lalu ada pemilikan harta kekayaan oleh individu dan campur tangan dalam ekonomi. Dalam hubungan ini, Ibnu Qayyim telah memetik sepotong hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan seorang hamba atau harta yang dimiliki bersama oleh beberapa rekan kongsi atau tuan. Hendak dibebaskan oleh salah seorang daripada tuannya, dan tuan-tuan yang lain tidak bersetuju dengan pembebasan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Hud ayat 61, di mana dia dalam ayat tersebut adalah Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai wakil untuk kemakmuran bumi. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai. Lalu, penjelasan selanjutnya adalah model pertumbuhan ekonomi yang Islami. Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak berpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Untuk mewujudkan pemerataan, menurut Muhammad Umar Chapra, setidaknya ada 5 unsur utama yang harus dilakukan. Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 7 dengan tegas mengatakan, kekayaan hendaknya tidak terus-menerus berada di kalangan orang-orang kaya saja. Untuk itu, menurut Al-Tarihi, Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah komprehensif, yang kedua berimbang, yang ketiga realistis, yang keempat keadilan, yang kelima bertanggung jawab, lalu yang keenam berfokus kepada manusia. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan menurut Al-Quran. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin. Namun di dalam Islam, kesejahteraan didapatkan bukanlah dengan tanpa adanya syarat, namun kesejahteraan didapatkan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Pernyataan tersebut juga terdapat dalam pandangan falsafah ekonomi Islam. Dimensi ekonomi pada dasarnya tidak bisa lepas dari satu kesatuan tauhid, di mana dalam tauhid tersebut melandaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan manusia, dan keduanya itu merupakan dasar realisasi kegiatan ekonomi yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang ekonomi. Kesejahteraan yaitu dalam penjelasan secara langsung tersurat dan penjelasan secara tidak langsung tersirat yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Pada surat Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Dalam ayat tersebut ditekankan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama, dan dalam Islam juga harus selesai dengan iman. Kesejahteraan merupakan janji Allah bila mana kita beriman kepadanya. Kehidupan yang baik menurut Islam adalah kehidupan yang bahagia, santai, puas, dengan rezeki yang halal, termasuk di dalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan menurut ekonomi Islam. Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan, dan kemaslahatan itu sendiri yang merupakan tujuan dari syara. Sebenarnya manusia tidak sepenuhnya merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin dari semua pemenuhan kebutuhan di dalam hidupnya. Karena untuk mencapai tujuan syara, Al-Ghazali mengatakan bahwa sumber dari kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di dalam sistem ekonomi konvensional juga mengatakan bahwa kesejahteraan didapat karena faktor produksi sudah teralokasikan dengan baik, sehingga tercapai pencapaian sempurna di bidang produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan terpenuhi bila distribusi barang telah teralokasikan dengan baik kepada para konsumen, sehingga keseimbangan yang ideal tercapai. Namun berbeda dengan pandangan Islam, hal tersebut merupakan pandangan yang masih mencakup di dalam dimensi materi saja. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan juga mencakup keseluruhan unsur materi ataupun non-materi. Lalu, ada tujuan ekonomi di dalam Islam. Ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang baik, distribusi pendapatan, dan kekayaan yang adil, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan adalah yang pertama, kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik, yaitu surat Al-Nahl ayat 16. Yang kedua, ada penghasilan yang diperoleh dari sumber yang halal dan baik dalam rangka memperoleh keberuntungan umat manusia. Surat Al-Falah nomor 2 ayat 168, 172, 173, dan surat Al-Hasas ayat 28. Lalu yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dengan memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Surat Al-Hasr ayat nomor 59 ayat 7. Yang keempat, terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Al-Baqarah nomor 2 ayat 3. Yang kelima, terciptanya keseimbangan pemuasan kebutuhan material dan spiritual umat manusia. Surat Al-Hasas nomor 28 ayat 7. Dan cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Islam dalam pandangan falsafah ekonomi Islam Ibnu Qayyim. Semoga penjelasan saya tersebut bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.